Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalia. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 11 MIPA 2 dengan materi identifikasi asam basa menggunakan indikator PP dan pengukuran pH-nya dengan pH meter. Adapun model pembelajarannya yang saya lakukan pada kesempatan hari ini adalah dengan model problem based learning. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Hari ini tanggal dan harinya tanggal berapa ya? Senin 12 Juni 2023. Ini hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan Mbak Topi untuk membaca doa. Duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, lalu hari ini ada yang tidak masuk? Masuk. Alhamdulillah, semuanya masuk dalam keadaan sehat. Ya, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Identifikasi asam basa, indikator PP dan pH meter. Baik, ya. Sudah siap belajar kimia hari ini? Siap. Oke, ya. Sebelum kita belajar tentang identifikasi asam basa menggunakan indikator PP dan pengukuran pH-nya dengan pH meter, Bulia akan mengingatkan kembali pembelajaran yang telah kita lalui pada pertemuan yang telah lalu. Mungkin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Baik, ya. Silakan Mbak Galina. 2 pekan yang lalu materinya tentang indikator asam basa menggunakan Baik, ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu. Baik ya, silahkan Mbak Maulin. Nah, pekan kemarin kita melakukan proyek indikator bahan alam asam dan basa, di mana indikator yang dipakai itu menggunakan ekstrak tumbuhan yang berwarna mencolok seperti kunyit, umbi bit, kol ungu, dan yang lainnya yang mudah kita jumpai di sekitar kita. Ya, satu lagi. Ayo, siapa yang mau menambahkan atau mau berpendapat? Saya, Bu. Baik ya, Mbak Eksanti. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, dapat disimpulkan untuk mengetahui suatu bahan asam atau basa diperlukan indikator asam basa. Larutan asam dan basa memberikan warna tertentu apabila direaksikan dengan indikator. Sedangkan indikator sendiri adalah suatu senyawa kompleks yang dapat bereaksi dengan senyawa asam basa. Seperti contohnya kertas lakmus, pH universal, dan indikator bahan alam yang digunakan pada pertemuan yang lalu. Baik, terima kasih ya. Silakan duduk Mbak Eksanti. Ya, terima kasih atas pendapatnya, bagus sekali Mbak Gita, Mbak Maulin, dan Mbak Eksanti. Untuk selanjutnya, bisa dilihat dari layar, silakan. Ya, ini gambar apa? Ini adalah bahan-bahan yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada apa aja itu? Ada sabun. Ya, ada sabun. Apa lagi? Ada buah konak ya, dan banyak sekali. Ya, Bu Lia minta kalian menganalisis terhadap bahan-bahan yang ada di layar, mana yang termasuk asam dan
mana yang termasuk basah berdasarkan sifat-sifatnya yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, untuk pembelajaran hari ini sangat spesial sekali. Kenapa? Karena kuliah menyajikan LKPD digital yang sudah kuliah share di WA. Nah, silakan boleh dibuka. Silakan kalian tuliskan mana bahan-bahan yang termasuk asam dan mana yang termasuk basah. Silakan kalian tuliskan di kegiatan 1. Ya. Sudah bisa dibuka semuanya? Sudah. Ya. Boleh dibuka dari sana. Sudah terisi semua kegiatan 1? Sudah. Baik, untuk selanjutnya, ya, tujuan pembelajaran hari ini, ya, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis zat-zat yang bersifat asam dan basa dari bahan-bahan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari menggunakan lampiran indikator pH dan pengukuran pH-nya dengan pH meter dengan bekerja sama dan proaktif selama proses pembelajaran. Ya. Motivasi belajar kita hari ini apa? Ya, mempelajari identifikasi asam dan basa itu akan sangat bermanfaat karena apa? Itu akan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Meskipun ada fenomena-fenomena yang mengganggu kehidupan kita dari asam basa yang ada. Nah, pembelajaran kita lebih semangat, kuliah akan mengajak kalian untuk bermain game. Ya, silakan kalian berdiri semuanya. Ya, kemudian saling berhadapan. Tangan kanan dijulurkan. Ya, peraturannya, kalau kuliah bilang genap, maka yang ganjil nangkep yang genap membeda. Kalau kuliah bilang ganjil, maka yang genap menangkap yang ganjil, yang ganjil membeda. Sudah paham? Paham. Kita mulai ya? Ya. Oke, siap-siap. Konsentrasi. Ya. Genap. Yang salah ditepuk. Yang salah ditepuk konsentrasi ya. Ya. Mulai lagi ya. Ganjil. Yang salah ditepuk. Kaki atas ya. Mulai lagi ya. Kalau dia bilang apa? Tiga. Bermain game gimana? Semangat? Semangat. Sudah gak ngantuk lagi? Iya. Ya, kita lanjut ya. Kuliah akan menyajikan suatu masalah, ya. Masalahnya tentang apa? Pada saat pembelajaran, Bagus merasa perutnya sakit. Yang dia rasakan seperti perut terasa penuh, rasa panas pada perut bagian atas serta kembung. Setelah ditanya sebabnya, ternyata Bagus belum sarapan tadi pagi dan sering terlambat makan. Apa yang terjadi pada Bagus dan apa yang harus Bagus lakukan untuk menyembuhkan rasa sakitnya? Coba kalian analisa penyelesaian yang paling relevan berdasarkan materi kita pada hari ini. Ya, kalau perut kita sakit seperti yang tadi dialami Bagus, kira-kira dia sakit apa dan kira-kira
Cara menyembuhkannya bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, Mbak. Zahra, ya. Saya pikir bagus hanya kecapean saja. Obatnya istirahat yang cukup, Bu. Baik, ya. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Mbak Nata, yuk silakan. Saya pernah mengalami seperti itu. Ibu saya membuatkan kunyit diparut, direbus dan disaring lalu saya minum. Ya, boleh, silakan. Ada lagi? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Andi, ya. Ciri-ciri sakit mah. Saya juga sering, Bu. Biasanya kalau sedang kambuh saya minum tomak, Bu. Baik, ya. Terima kasih tadi yang sudah berpendapat. Ya, ini memang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Perut sering terasa sakit, ya. Nah, nanti kita akan analisa, ya. Kemudian Mulia akan menyajikan juga masalah yang kedua, ya. Pada saat bangun tidur, Adi merasa mulutnya terasa asam dan bau. Apa yang terjadi pada Adi dan apa yang harus Adi lakukan agar mulut tidak terasa asam kembali dan terasa segar kembali? Ya, ini kalau bangun tidur kan sering mulutnya apa? Asam, terus apa lagi? Bau, ya. Coba kalian pikir, ya, kalian renungkan apa sih penyebab dari yang Adi rasakan ini, ya? Ya, ada yang mau mengeluarkan pendapatnya? Mungkin sering mengalami. Saya, Bu. Baik. Biasa Bu kalau bangun tidur, mulut rasa asam dan bau. Biasanya saya minum air Bu. Baik, ya. Selanjutnya mungkin ada lagi yang mau berpendapat. Saya, Bu, Ya. setelah lama tertidur mungkin banyak kumannya, jadi gosok gigi biar lebih segar lagi. Terima kasih atas beragam pendapat kalian. Di antara beragam penyelesaian dan identifikasi masalah dari dua gambar yang tadi, kita akan mencari satu solusi atau satu penyelesaian yang paling relevan. Ya, caranya nanti kita akan melaksanakan penyelidikan identifikasi asam dan basa menggunakan indikator PP dan pengukuran pH-nya dengan pH meter yang nanti akan diperkuat dengan literasi dari buku, bahan ajar, dan dari internet. Nah, untuk melaksanakan penyelidikan, Bulia akan membentuk kelompok yang sudah Bulia share di WA nama-namanya. Ya, kemarin ada berapa kelompok? 4. Ya. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok berdasarkan nama-nama yang kemarin. Kemudian kalian melakukan penyelidikan sesuai dengan aturan-aturan atau petunjuk yang ada di dalam LKPD. Ya, silakan kalian membentuk kelompok. Anak sudah ambil alat dan bahannya semua? Sudah. Sudah siap untuk praktikum dalam kelas? Sudah. Baik. Nah, untuk menyelesaikan dua masalah yang dialami oleh Bagus dan Adi tadi, kita akan melakukan penyelidikan. Ya, penyelidikannya apa? Yaitu identifikasi asam dan basa dengan indikator PP dan pengukuran pH-nya. Dan bahan-bahan yang disediakan yang akan kita teliti itu ada 4. Apa saja? Yang pertama, Sprite. Yang kedua, Sweet. Kemudian yang keempat, dari keempat bahan tadi nanti akan diukur pH-nya dan diberikan indikator PP. Silakan kalian amati, ya. Kalian amati, kemudian kalian catat hasil penyelidikan kalian di dalam LKPD yang ada di dalam WA yang sudah Bulia share, ya, yang sudah dibuka. Nah,
Petunjuknya itu ada di dalam LKPD. Silakan tahap demi tahap kalian ikuti petunjuk yang ada di dalam LKPD ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sudah. Sudah paham? Sudah. Ya. Bisa dimulai? Bisa. Baik, silakan kalian mulai. Tapi karena alatnya itu terbatas, silakan bergantian digunakan antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Ya, bisa dilaksanakan? Bisa. Baik ya. Silakan mulai. Baik. Ya, silakan. Yuk. Siap? Bisa dimulai silakan. Enggak. Sudah selesai praktikumnya? Sudah. Sudah diukur pH-nya? Sudah. Sudah diamati perubahan warnanya? Sudah. Bagus, ya. Selanjutnya, dari hasil pengamatan yang telah kalian lakukan, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian, ya. Kalian diskusikan penyelesaian dari masalah yang dialami oleh Bagus dan Hadi berdasarkan dari hasil penyelidikan yang telah kalian lakukan. Gimana kelompok satu? Ada yang mau ditanyakan? Baik ya, dilanjutkan silakan berdiskusi ya. Boleh lihat buku pakai, boleh lihat dengan ajar atau boleh mencari di internet ya sambil kuliah.
bisa sembuh, kira-kira dari pengamatan yang sudah kalian lakukan apa solusinya? Ya. Kalau Adi kira-kira apa? Silakan kalian tuliskan di LKPD-nya. Ya. Silakan dengan bebas kalian mau berpendapat tentang apa, ya. Silakan kalian tuliskan di dalam LKPD. Ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah menemukan solusi yang relevan? Baik. Dari hasil diskusi kalian, silahkan kalian presentasikan. Silahkan kalian bertanya tentang apa yang dipresentasikan oleh teman kalian. Ya, kuliah nanti akan menilai keaktifan kalian dalam berdiskusi. Jadi silahkan mempresentasikan yang sebaik-baiknya. Siap? Siap. Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 semuanya maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi asam basa dan pengukuran pH-nya dengan hasil sebagai berikut. 1. Larutan milanta dicampur dengan indikator PP menghasilkan warna ungu muda dan diukur menggunakan pH meter menghasilkan pH 8,1 sehingga larutan milanta bersifat basah. Yang kedua, larutan massa gigi dicampur dengan indikator PP menghasilkan warna merah muda dan diukur menggunakan pH meter menghasilkan pH 8,8 sehingga warna massa gigi bersifat basah. Yang ketiga, minuman Sprite dicampur menggunakan indikator PP tidak berubah warna dan diukur dengan pH meter menghasilkan pH 3,3 sehingga minuman Sprite bersifat asam. Yang keempat, minuman Topan Surat dicampur dengan indikator PP tidak berubah warna dan diukur menggunakan pH meter menghasilkan pH 3,3 sehingga minuman Topan Surat bersifat asam. Selanjutnya kami akan menanggapi permasalahan pertama yang dialami oleh Bagus. Setelah kami berdiskusi, maka analisa kami terhadap permasalahan yang dialami Bagus yaitu berdasarkan ciri-cirinya Bagus terkena sakit mah, di mana asam lambungnya menjadi naik. Berdasarkan dari literasi dari internet dan bahan ajar, bahwasanya asam dan basa jika bertemu akan saling menetralkan. Maka solusi yang paling relevan yang berkaitan dengan materi yang saat ini sedang kita pelajari, maka sebaiknya Bagus minum obat sakit mah karena setelah dilakukan penyelidikan yaitu milanta bersifat basa sehingga mampu mengurangi atau menghilangkan asam yang ada di dalam lambung dan Bagus menjadi tidak sakit lagi. Saya mau bertanya dulu. Silakan, ya. Larutan indikator asam basa apakah hanya PP saja atau ada yang lain? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, silakan kelompok 1 menanggapi. Ya, silakan. Di sini jawab. Jadi larutan indikator yang sering digunakan pada laboratorium itu ada 4, yaitu 1. Larutan indikator phenolphthalein atau PP, yang kedua ada metil merah, yang ketiga ada metil jingga, dan juga yang keempat ada bromfenol. Ada yang ditanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Mungkin bisa dijelaskan lagi mengapa indikator PP bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Ya, mungkin kelompok 1 siapa yang mau menjawab? Silakan. Berdasarkan literasi di internet yaitu dari Wikipedia, phenolphthalein adalah pewarna yang berperan sebagai indikator pH. Phenolphthalein adalah senyawa kimia dengan rumus molekul C20H14O4 dan sering ditulis sebagai HIN atau PP dalam notasi singkat. Phenolphthalein sering digunakan sebagai indikator dalam filtrasi asam basa. Untuk aplikasi ini, ia berubah warna dari tak berwarna dalam larutan asam menjadi merah muda dalam larutan basa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan maju ke depan. Ya, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil penyelidikan kelompok kami tentang identifikasi
hingga dewasa. Pada saat bangun tidur, mulut Adi terasa asam. Bisa jadi hal ini terjadi di antara Adi yang berubah. Karena pada gigi yang berubah sangat memungkinkan untuk menempelnya sisa-sisa makanan. Sehingga jika lupa tidak mengosok gigi sebelum tidur, sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi akan berubah menjadi asam. Maka solusi yang paling relevan sesuai dengan materi pada hari ini yaitu Adi menggosok gigi setelah bangun tidur agar tidak terasa asam lagi dan menjadi segar kembali. Karena setelah melakukan penyelidikan, pasta gigi bersifat basah sehingga mampu menempelkan asam yang ada di mulut. Ya, baik. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, baik. Mbak Estri, silakan. Izin bertanya Bu, bagaimana bisa pH-meter mendeteksi suatu larutan asam atau basa dan apa penggunaannya secara lebih luas? Saya mencoba menjawab pertanyaan silakan Bu. pH-meter adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengukur pH suatu cairan. pH-meter terdiri dari sebuah elektroda yang terhubung ke sebuah alat elektronik yang dapat mengukur dan menampilkan nilai pH. Alat ini sangat berguna untuk industri air minum, laboratorium, akuarium, industri pakaian serta membatik, dan juga pewarna pakaian. Ya, baik. Mungkin yang lain ada yang bertanya lagi? Sudah cukup? Sudah cukup? Baik, ya. Terima kasih atas presentasinya kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Selanjutnya bersiap untuk presentasi selanjutnya yaitu kelompok 3. Ya, silakan maju ke depan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil penyelidikan kelompok kami tentang identifikasi asam basa dan pengukuran pH-nya dengan hasil sebagai berikut. Untuk bahan yang pertama, pada larutan penelanta menghasilkan indikator PP berwarna merah dan pH 8,5 bersifat basah. Untuk yang kedua, pada larutan pasta gigi menghasilkan indikator PP berwarna merah dan dengan pH-nya 8,5 bersifat basah. Selanjutnya yang ketiga, pada pimasret menghasilkan indikator PP 3 berwarna dengan pH 3,4 bersifat asam. Dan untuk yang terakhir, pada minuman kopanisret menghasilkan indikator PP 3 berwarna dengan pH 3,3 bersifat asam. Selanjutnya kami akan menanggapi permasalahan pertama yang dialami oleh Bagas dari hasil diskusi dengan kelompok kami. Dengan ciri-ciri yang dialami oleh Bagas, Bagas terkenal memasak kemampuan dunia. Hal ini disebabkan karena telah melakukan kecapean pada aktivitas, kurang istirahat dan stres. Berdasarkan dari internet dan bahan ajar, bahwasannya asam dan basa juga dipertemukan akan saling menetralkan. Maka solusi yang paling relevan yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu Bagas minum obat sakit mah karena setelah dilakukan penyelidikan salah satu obat sakit mah Kelanta bersifat basah sehingga mampu mengurangi atau menghilangkan asam yang ada di dalam lambung dan Bagas menjadi tidak sakit lagi. Sekian. Apa saja yang menyebabkan asam pada lambung dan basa pada krono? Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Ya, mungkin dari kelompok 3 ada yang mau menjawab? Menjawab pertanyaan dari Aisyah. Jadi dari literasi yang saya dapatkan di kroma.id, lambung menjadi asam dikarenakan asam cyanida atau HCl yang meningkat dan kandungan magnesium hidroksida serta aluminium hidroksida yang menjadikan Kelanta bersifat basah. Ya, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi lagi? Tidak, sudah cukup? Cukup, baik. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok 4, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatan kalian dan diskusi kalian. Yuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya akan mempresentasikan hasil penyelidikan kelompok kami tentang identifikasi asam basa dan pengukuran pH-nya dengan hasil sebagai berikut. Larutan Kelanta dengan indikator PP berwarna pink, pH-meternya 7,8
kami berdiskusi telah melakukan penyelidikan dan literasi, maka analisa kami terhadap permasalahan yang dialami Adi dapat juga dialami oleh kita. Pada saat solusi yang relevan sesuai dengan materi pada hari ini, yaitu Adi membuat solusi skala komputer agar tidak terasa sama dan menjadi lebih mudah dan menjadi sudah kembali. Setelah melakukan penyelidikan, bahasa yang mengikat bersifat bahasa sama seperti yang dalam bagus asam dan bahasa jika bertemu akan saling menetralkan. Baik, demikian mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi atau menambahkan, boleh saja. Saya Bu, ya silakan Mbak Firda. Saya menambahkan sedikit saja Bu. Yang menyebabkan mulut rasa asam bisa jadi karena gigi yang berlubang Bu. Rasa asam dan pahit dihasilkan oleh bakteri anaerob yang berada di belakang lidah dan melepaskan sekresi kecil belerang. Baik, ya. Ya, silakan duduk kembali, kelompok 4. Terima kasih atas presentasinya. Ya, terima kasih atas presentasi kalian dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kuliah rasa cukup. Kegiatan kita pada hari ini dari kita mengadakan pendidikan, kemudian literasi, kemudian diskusi dan presentasi tentang identifikasi asam basa dan pengukuran pH-nya dengan pH meter dan indikator PP. Maka saya ingin mengajak anak-anak semuanya untuk memberikan kesimpulan atau menarik kesimpulan, ya. Kira-kira dari awal sampai saat ini apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan yang sudah kita laksanakan? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya Bu. Oh iya, silakan Mbak Esti. Ada dua alat yang digunakan dalam identifikasi asam basa kali ini, yaitu satu, larutan indikator PP merubah warna dari tak berwarna dalam larutan asam menjadi merah muda dalam larutan basa. Yang kedua, pH meter. pH meter adalah alat laboratorium yang berfungsi untuk menentukan nilai asam dan basa dari suatu larutan. Untuk pH sendiri, terdapat beberapa skala yang perlu kita ketahui, yaitu satu, larutan dengan pH 0 sampai 7 disebut larutan asam, yang kedua dengan pH 7 disebut larutan netral, yang ketiga larutan dengan pH 7 sampai 14 disebut larutan basah. Oh ya, silakan Mbak Nadismin. Solusi dari Satimah yang paling relevan adalah minum obat Satimah karena sering menetralkan, dan solusi untuk tidak terasa asam ketika bangun tidur adalah minum. Ya, baik, terima kasih. Ya, setelah tadi kita menyimpulkan pelajaran hari ini, kuliah akan menceritakan sedikit tentang fenomena alam akibat dari asam basa yang ada di kehidupan kita. Ya, ini adalah hujan asam. Ya, apa yang dimaksud dengan hujan asam? Ya, asap atau polusi yang ada di sekitar kita itu mengandung belerang dioksida dan nitrogen oksida. Ya. Pada kenyataannya, zat-zat ini setelah dia berkumpul di atmosfer, bereaksi dengan air, dia akan menghasilkan sulfur hidroksida dan nitrogen hidroksida. Yang zat-zat ini ternyata kalau ada hujan itu menjadikan air itu menjadi asam. Nah, ini akan sangat mengganggu di kehidupan, misalnya mengganggu atau merusak bangunan, kemudian jatuh ke kolam yang akhirnya atau ke sungai, akhirnya ikan-ikan menjadi mati, kemudian juga tumbuh-tumbuhan menjadi mati. Jadi asam dan basa ternyata bisa bermanfaat di kehidupan kita, tapi juga ada efek negatifnya. Ya. Ya, dari pembelajaran kita pada hari ini tentunya pasti ada banyak kekurangannya, tapi juga banyak kelebihannya. Nah, kuliah ingin mengajak anak-anak untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau berpendapat atau ada yang mau merefleksikan? Saya Bu. Ya. Jadi pembelajaran hari ini sangat seru. Kita jadi lebih paham tentang materi identifikasi asam dan basa
kasih. Insya Allah di pembelajaran yang akan datang kita melakukan praktikum lagi ya. Ya, senang? Baik, untuk mengetahui kadar pemahaman kalian, kuliah share di grup WA itu ada quiz. Ya, nanti kalian kerjakan ya, dan kuliah akan nilai ya. Siap? Ya, baik. Silakan buka kuis kalian yang sudah kuliah share di grup WA. Saya rasa cukup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Silakan Mbak Lauti untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi